Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Hafiz Ananta dengan NIM 122490035 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Untuk pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Cloud Computing pada Sistem Pembelajaran Daring. Penelitian ini juga membahas bagaimana teknologi cloud computing digunakan dalam sistem pembelajaran online, manfaat yang diberikan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya gitu. Sini ada abstrak penelitian. Penelitian juga menganalisis implementasi cloud computing untuk mendukung transformasi digital pada sektor pendidikan. Untuk fokus utamanya yaitu identifikasi manfaat berupa fleksibilitas dan skalabilitas, serta ada tantangannya juga dalam hal keamanan data dan sangat bergantung gitu pada internet. Hasil menunjukkan bahwa cloud computing secara efektif meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan memfasilitasi kolaborasi pengajar peserta didik tanpa batasan geografis. Di sini ada pergeseran paradigma pendidikan dan tatap muka konvensional menuju pembelajaran berbasis digital didorong oleh berkembangnya pesat teknologi informasi. Sekolah atau universitas ini dituntut untuk yang pertama itu ada menyediakan sistem yang fleksibilitas dan mudah diakses. Yang kedua itu ada melayani ribuan pengguna secara serentak. Yang ketiga ada menciptakan pengalaman belajar tanpa batas ruang dan waktu. Yang terakhir itu ada mengurangi kompleksitas infrastruktur fisik yang mahal. Untuk perkembangan teknologi informasi yang telah dibawa sendiri ini, menurut saya itu adanya dampak perubahan yang cukup besar gitu dalam dunia pendidikan. Saat ini mungkin proses belajar yang tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tapi juga bisa melalui sistem pembelajaran daring yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja gitu. Di sini ada urgensi cloud computing. Yang pertama itu ada aksesibilitas tinggi yang memungkinkan akses materi, ruang diskusi, dan evaluasi secara terpusat dari perangkat apapun, web atau mobile. Skalabilitas elastis, maksudnya itu sistem tetap stabil meskipun terjadi lonjakan pengguna saat ujian atau pengumpulan tugas massal secara bersamaan. Yang terakhir itu ada efisiensi operasional, bisa mengurangi biaya pengadaan perangkat keras, server fisik, dan pemeliharaan rutin yang membebani anggaran sekolah atau universitas. Maksudnya itu si cloud computing ini merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses server, terus bisa menyimpan data, aplikasi, jaringan melalui internet tanpa harus memiliki infrastrukturnya sendiri gitu. Mungkin dengan adanya cloud computing ini institusi atau pendidikan dapat menyimpan materi pembelajaran, data akademik, dan aplikasi secara online sehingga lebih mudah diakses di banyak orang. Sini ada karakteristik utama dari cloud. Menurut NIST, Mel dan Grange, cloud computing memiliki 5 karakteristik fundamental yang mendefinisikan layarnya. Yang pertama itu ada on-demand self-service. Pengguna dapat mengatur kapasitas secara mandiri tanpa interaksi manusia dengan penyedia. Yang kedua itu ada broad network access. Layanan tersedia melalui jaringan internet dan dapat diakses oleh platform standar, smartphone atau laptop. Yang ketiga itu ada resource pooling. Sumber daya komputasi dikumpulkan untuk melayani banyak pengguna menggunakan model multi-talent. Yang keempat ada rapid LSTD. Kapasitas dapat ditambah atau dikurangi secara otomatis mengikuti fluktuatis beban kerja dari pendidikan tersebut. Yang terakhir itu ada measure service. Penggunaan layanan diukur secara transparan. Selanjutnya itu ada model layanan komputasi dari cloud. Yang pertama itu ada IaaS,
IaaS sendiri itu infrastruktur as a service. Maksudnya itu penyediaan server virtual, jaringan on storage. Kemudian ada sekolah atau universitas biasanya itu mengelola OS dan aplikasinya secara penuh. Yang kedua itu ada PaaS. PaaS sendiri itu platform as a service. Maksudnya itu lingkungan untuk membangun aplikasi tanpa pusing memikirkan si servernya. Untuk fokus utamanya sendiri itu pada pengembangan sistem LMS custom. Yang terakhir ada SaaS, yaitu software as a service. Artinya itu model paling populer. Pengguna dapat langsung memakai aplikasi melalui web atau browser pada pencarian. Kemudian ada SLA dan Service Management. SLA sendiri yaitu Service Level Agreement, perjanjian tertulis antara penyedia cloud dan institusi pendidikan mengenai standar layanan kualitas. Yang pertama itu ada availability, yaitu target ketersediaan sistem. Yang kedua itu ada response system, kecepatan sistem menanggapi input pengguna. Yang ketiga itu ada security, jaminan perlindungan data akademik sensitif. Yang terakhir ada insiden responsif, kecepatan penanganan saat terjadi gangguan. Selain teknologi, juga kualitas layanan juga menjadi faktor penting dalam cloud computing. Oleh karena itu digunakan Service Level Agreement atau SLA, yaitu perjanjian yang mengatur standar kualitas layanan antara penyedia dan pengguna. SLA juga mencakup ketersediaan layanan, kecepatan akses, keamanan data, penggunaan gangguan. Selain itu juga diperlukan juga service management untuk melakukan monitoring sistem agar layanan tetap berjalan dengan baik dan stabil nantinya. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu ada studi literatur, yaitu menelaah jurnal ilmiah, buku dan dokumentasi teknis terkait perkembangan cloud di sektor pendidikan. Yang kedua itu ada observasi kasus, yaitu menganalisis implementasi nyata platform pembelajaran daring dan pengelolaan data akademik institusi. Yang terakhir ada analisis komparatif, maksudnya itu membandingkan penyedia layanan cloud global, AWS, Azure, GCP dari aspek fitur, keamanan, dan SLA-nya. Untuk metode penelitian sendiri ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi, dan analisis berbagai penelitian terkait cloud computing di bidang pendidikan. Selain itu juga data dikumpulkan, dilakukan analisis untuk mengetahui manfaat, tantangan, dan efektivitas penerapan cloud computing pada sistem pembelajaran secara daring. Kemudian selanjutnya ada arsitektur cloud learning. Integrasi infrastruktur cloud dibangun melalui 4 lapisan utama yang memungkinkan stabilitas layanan. Yang pertama itu ada clean layer, artinya itu device dari si pengguna, laptop atau HP misalnya. Yang kedua itu ada application layer, software, LMS atau SaaS. Yang ketiga itu ada service layer, yaitu platform pendukung si aplikasinya tersebut. Yang keempat itu ada infrastruktur layer, server fisik dan jaringan globalnya. Untuk pada sistem pembelajaran daring ini sendiri, cloud computing digunakan untuk mendukung learning management system atau LMS, seperti penyimpanan data, conference online, dan berbagai aplikasi pendukung lainnya. Untuk arsitektur cloud sendiri terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan pengguna, aplikasi, terus layanan cloud dan infrastrukturnya. Dengan arsitektur ini pengguna dapat mengakses layanan pembelajaran menggunakan laptop, komputer maupun smartphone melalui internet. Di sini ada manfaat dan tantangan. Untuk manfaat sendiri, yang pertama ada menghemat biaya infrastruktur, yang kedua itu ada kolaborasi real time antar pengajar, yang ketiga ada penyimpanan materi ajar yang terpusat, kemudian yang terakhir ada update fitur aplikasi secara otomatis. Untuk kendalanya sendiri di sini ada keamanan data, maksudnya itu resiko kebocoran informasi. Yang kedua itu ada koneksi internet, sangat ketergantungan pada bandwidth. Yang ketiga itu ada vendor login, kesulitan migrasi antar penyedia. Yang terakhir ada kesiapan SDM atau literasi digital pengguna. Mungkin bisa dibilang itu terdapat juga manfaat utama dari penerapan cloud computing. Ada 4. Kemudian
Untuk tantangannya sendiri itu dan kendala itu ada 4 juga seperti yang tertera pada slide. Selain itu juga cloud computing juga mendukung kolaborasi antar pengajar dan peserta didik secara real time. Keamanan dan monitoring. Untuk strategi perlindungan data akademik wajib mencakup itu yang pertama itu ada deskripsi atau melindungi data saat transit dan saat diam. Untuk identifikasi manajemennya sendiri itu kontrol ketat siapa saja yang bisa akses data tertentu. Kemudian ada backup dan disaster recovery atau pemulihan cepat jika terjadi kegagalan dari sistem. Yang keempat itu ada monitoring real time, evaluasi performa sistem terhadap SLA secara berkala. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi cloud computing juga menghadapi beberapa tantangan. Untuk tantangannya itu ada keamanan data privasi karena banyak yang informasi akademik yang tersimpan secara online pada website tersebut. Selain itu juga sistem sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Untuk tantangan lainnya adalah cloud computing sendiri ini sangat ketergantungan terhadap penyedia layanan cloud dan kesiapan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi tersebut. Yang terakhir itu ada kesimpulan penelitian. Cloud computing bukan sekedar tren teknologi, melainkan solusi strategis bagi institusi pendidikan untuk menciptakan ekosistem belajar yang modern, fleksibel, dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cloud computing memberikan dampak sangat positif terhadap sistem pembelajaran secara daring. Teknologi ini juga meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan skalabilitas dan kemudahan akses pembelajaran. Namun demikian implementasinya tetap memerlukan perhatian terhadap keamanan data, kualitas layanan, dan kestabilan dari si koneksi internet tersebut. Secara keseluruhan, cloud computing merupakan solusi yang sangat efektif dalam mendukung transformasi digital di bidang pendidikan. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.